Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang masih melanda wilayah Aceh. Warga diminta mewaspadai potensi bencana akibat cuaca ekstrim ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang masih melanda wilayah Aceh dalam 2 hingga 3 hari ke depan, sehingga warga diminta mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Zakaria Ahmad menyebutkan, saat ini Aceh sudah memasuki musim kemarau. Namun cuaca buruk ini lazim terjadi di tengah musim kemarau ini karena beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut mulai dari adanya tekanan rendah di Selat Bengal, adanya anomali suhu muka laut di Selat Malaka. Apalagi saat ini Aceh sudah memasuki musim angin barat. Biasanya khusus Aceh kecepatan angin pada musim angin barat ini lebih kencang dibandingkan dengan musim angin timur. Angin kencang dan hujan deras ini hampir merata di seluruh Aceh karena ada pengaruh di Selat Malaka. Oleh sebab itu, BMKG meminta warga untuk waspada musibah yang disebabkan oleh angin kencang seperti pohon tumbang yang menimpa warga maupun rumah serta angin kencang yang langsung menerpa rumah warga sehingga terjadi kerusakan. Selain itu, pihaknya juga meminta warga waspada gelombang laut tinggi, baik oleh para nelayan juga penyedia jasa penyeberangan guna menjaga keselamatan bersama. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Aceh saat ini, berikut kita telah terhubung bersama Kepala BMKG Aceh, Pak Nasrul Adil. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung saja, sebenarnya apa penyebab dari kondisi cuaca tidak menentu yang melanda sejumlah wilayah di Aceh saat ini, Pak? Baik, sebagaimana kita ketahui, kita memiliki 2 musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, ketika antara 2 musim ini, maka ada namanya musim pancaroba. Nah, saat ini kita memasuki musim pancaroba dengan ditandai adanya beberapa aktivitas hujan di secara lokal maupun adanya berbagai fenomena hidrometeorologi, baik angin kencang maupun puting beliung. Nah, untuk saat ini kita memantau adanya daerah tekanan rendah, baik di Pasifik, maksudnya di wilayah Filipina Selatan maupun di Samudra Hindia di selatan Jawa. Itu ada 2 komponen tekanan rendah yang memicu adanya pergolakan sebaran angin secara mendadak, sehingga terjadi belokan-belokan angin yang pada umumnya untuk di Aceh ini berhembus dari arah barat menuju ke timur, yang seyogyanya harusnya dari wilayah selatan menuju ke utara. Oleh sebab itu, potensi ini juga mengakibatkan pertumbuhan awan hujan dengan komposisi awan-awan cumulonimbus. Nah, awan-awan cumulonimbus ini juga menghasilkan angin yang cukup kencang dikarenakan tekanan yang berada di dasar awan tersebut ke arah bumi. Nah, ini yang memicu beberapa kejadian seperti di Langsa, Benar Meriah, kemudian ke Banda Aceh, kemudian di beberapa lokasi dalam 2 hari ini di provinsi kita. Iya, baik Pak Nasrul, ini lantas kondisi cuaca ekstrim ini apakah ini merupakan hal yang wajar mengingat beberapa hari yang lalu Aceh juga dilanda musim kemarau ini, Pak? Betul, jadi ketika suhu yang sangat menyengat dalam beberapa minggu kemarin kita alami, nah ini memicu penguapan yang sangat masif dari sisi lautan karena pemanasan yang sangat masif, sehingga karena kita juga dikelilingi oleh lautan Selat Malaka, Benggala, juga di Samudra Hindia. Selain daripada itu, secara regional kita juga ada indikator daripada Dipole Mood Index atau DMI atau Indian Ocean Dipole. Nah, Indian Ocean Dipole ini adalah perbedaan suhu muka laut yang berada di Samudra Hindia di bagian Afrika Timur dan juga
Sumatera bahagian barat. Nah, perbedaan ini menunjukkan indikator yang negatif ya. Nah, kalau terjadi negatif indeksnya, maka pertumbuhan awan dan hujan itu akan banyak terjadi di wilayah Sumatera. Nah, inilah yang salah satu indikator regional yang menyebabkan terjadinya beberapa hal kemarin, juga dipicu oleh adanya tekanan rendah di wilayah laut samudra di wilayah laut Pasifik, itu di selatan Filipina, maupun di tekanan rendah di wilayah selatan Jawa. Nah, itu yang membuat terjadi anomali sehingga adanya beberapa belokan angin yang membuat pertumbuhan potensi awan-awan cumulus ini terjadi di wilayah kita, terutama di wilayah-wilayah yang terjadi angin kencang kemarin. Baik, Pak Nasrul, ini menarik ya melihat kondisi yang begitu ekstrim ya di beberapa daerah. Apakah kondisi ini merata di seluruh wilayah Aceh, Pak, atau hanya sebagian Aceh? Kalau memasuki musim pancaroba, ini hampir seluruh wilayah kita ya, wilayah barat maupun timur ini akan mengalami hal yang serupa. Kita mengalami musim ini itu dimulai dari biasa Mei ya menuju ke Juni, kemudian nanti di Juli kita akan mengalami pengurangan asupan uap air hingga Agustus. Namun demikian, karena itu tadi kita pemanasan global atau global warming yang memicu perubahan iklim saat ini juga terjadi di Aceh, di mana kita mencatat ada perubahan iklim, terjadi perbedaan suhu, peningkatan suhu di Aceh ini antara 0,8 sampai 1,2 derajat Celcius. Artinya terjadi tren pemanasan ya, terjadi tren kenaikan. Oleh karena itu, tren ini akan memicu berbagai perubahan ekstrim yang akan terjadi di wilayah kita. Oleh karena itu, potensi-potensi ini masih tetap berlangsung antara 1 minggu ini ke depan. Iya, baik Pak Nasrul, ini cuaca ekstrim yang juga terjadi saat ini menyebabkan potensi gelombang tinggi di perairan Aceh. Lantas berapa rata-rata ketinggian gelombang yang ditimbulkan ini, Pak? Akumulasi dari akumulasi dari kecepatan angin yang dapat menimbulkan tinggi gelombang perairan kita itu berkisar antara 2,5 sampai 4,5. Itu dapat terjadi di utara Sabang, kemudian juga di barat selatan itu antara 2 sampai 4 meter. Namun di sisi selatan daripada sebelum itu dapat mencapai 5 meter ya. Kemudian juga ini akan memasuki wilayah-wilayah timur yang akan mencapai perairan di wilayah timur untuk 30 sampai 60 mil ke arah selatan, itu ke arah utara, itu berkisar antara 2 sampai 3 meter. Begitu, Mbak. Baik, Pak Nasrul, dengan data yang sudah ada, kemudian kita sudah melihat bagaimana ekstrimnya cuaca yang sudah terjadi di wilayah Aceh. Kira-kira, Pak, perkiraannya hingga kapan kondisi ini akan berlangsung di Aceh, Pak? Ya, kita memperkirakan potensi ini akan terjadi hingga 1 minggu ini, ya, dengan potensi angin kencang di pagi dan juga sore hari menjelang malam. Kemudian juga akan diselingi oleh adanya sedikit kering, tapi disertai dengan angin kencang, ya, hingga 1 hingga 2 minggu di bulan Juni. Jadi kita juga mewaspadai selain angin hujan yang disertai dengan angin kencang, juga kita mewaspadai adanya udara kering, ya, yang disertai juga angin kencang di 2 minggu ke depan di wilayah kita. Ya, baik. Terakhir mungkin Pak Nasrul, imbauan yang ingin disampaikan ini kepada masyarakat terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, Pak. Baik, bagi masyarakat kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca di sekeliling dan sekitar kita. Jika terjadi seperti kemarin angin kencang yang didahului oleh adanya pertumbuhan awan cumulus yang hitam yang disertai angin kencang, itu perlahan-lahan akan terasa di awal. Kemudian semakin menghitam itu akan terasa lebih berat. Nah, oleh karena itu ketika di awal-awal itu kita berusaha sedapat mungkin masyarakat tetap berada di dalam rumah, tidak beraktivitas di luar rumah.
Yang kedua adalah memeriksa seluruh jaringan listrik yang ada, karena ini beberapa bulan yang lalu dapat juga menyebabkan korsleting sehingga adanya kebakaran. Kemudian juga kami menghimbau juga bisa memperhatikan info dari BMKG, bisa diinstal di Android maupun iPhone, itu info BMKG. Kemudian juga bisa mengakses akun Instagram kita di info BMKG Aceh, juga di BMKG.id, ya, itu perakiraan cuaca maupun perakiraan iklim serta gempa dan tsunami juga ada infonya di situ. Kemudian juga kita memiliki hotline, ya, hotline di tempat kita, yaitu dengan nomor bisa menghubungi kami di sini di 0811 6788 595 untuk sambungan langsung. Ya baik, terima kasih Pak Nasrul Adil selaku Kepala BMKG Aceh yang telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Pastinya kita juga berharap agar cuaca ekstrem ini dapat segera mereda sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, kita